Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Risalah At-Tauhidiyah karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada sebuah kisah yang ingin kami ceritakan. Kisah ini menceritakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Suatu ketika beliau bersama sohibnya, bersama temannya yang bernama Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in itu juga salah satu ulama yang bergelar Al-Hafidh, yang hafal ratusan ribu hadis dan juga menjadi rujukan para ulama, para rawi hadis di dalam menentukan thiqah atau tidaknya seorang rawi, atau tentang masalah jarah wa ta'dil. Dua tokoh ini, Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, suatu ketika memasuki sebuah masjid. Di dalam masjid tersebut ada sebuah halaqah, ada kerumunan orang yang berkumpul yang sedang mengaji. Dan di situ ada satu orang yang menjadi narasumbernya atau pematerinya. Ini dia mengatakan, qala Ahmad bin Hanbal kadza wa kadza wa kadza. Qala Ahmad bin Hanbal kadza wa kadza wa kadza. Yang artinya Imam Ahmad berkata seperti ini, Imam Ahmad berkata seperti ini. Nah, mendengar ucapan atau kajian yang disampaikan orang itu di dalam halaqah, Yahya bin Ma'in itu terkejut. Yahya bin Ma'in, sahibnya Ahmad bin Hanbal, itu terkejut. Terkejutnya karena apa yang dikatakan oleh si kiai tadi dalam halaqah itu sesuatu yang asing, yang oleh Yahya bin Ma'in itu dianggap itu bukan ungkapan Imam Ahmad. Tapi kenapa dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Sehingga Yahya bin Ma'in kemudian melaporkan kepada Imam Ahmad. Beliau mengkonfirmasi, wahai Imam Ahmad, apakah engkau pernah mengatakan yang demikian ini? Dia menceritakan apa yang disampaikan oleh si kiai tadi di halaqah itu. Imam Ahmad menyangkalnya. Tidak, aku tidak pernah mengatakan hal itu. Apa yang sedang terjadi? Apa maksudnya gitu. Terus Yahya bin Ma'in menceritakan, di sana ada halaqah, ada kajian kiainya yang menjadi narasumber. Itu katanya engkau mengucapkan yang demikian. Beliau menukilnya, mengisahkan dan menisbatkan ungkapan itu kepada panjenengan, wahai Imam Ahmad bin Hanbal. Mendengar cerita dari Yahya bin Ma'in, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mendatangi halaqah itu, menghampiri kiai yang ada di situ, kemudian menanyakan, apa benar engkau mengatakan demikian-demikian dan mengatakan itu adalah ungkapanku? Mendengar pertanyaan Imam Ahmad, si orang itu sebenarnya dia bohong, Tapi karena dia tidak mau mengakui kesalahannya, dia mengatakan, alam yujad Ahmad bin Hanbalin ghairuka. Jadi kalau bahasa sininya, memangnya tidak ada lagi yang namanya Ahmad bin Hanbal. Jadi maksudnya Ahmad bin Hanbal itu enggak menyenangkan saja, masih banyak yang lain. Nah, tentu saja beliau kaget mendengar ucapan itu. Karena memang ketika itu yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal, nama Ahmad bin Hanbal itu hanya beliau seorang. Hanya beliau seorang. Tapi oleh orang tadi mengatakan, memangnya hanya Anda yang bernama Ahmad bin Hanbal. Jadi maksudnya saya mengambil ungkapan ini dari Ahmad bin Hanbal, tapi bukan Ahmad bin Hanbal panjenengan, bukan. Ya padahal itu dusta, itu dusta. Jelas itu dusta. Sebenarnya dia
menceritakan sebuah kisah yang sebenarnya bukan mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya bukan ungkapannya Ahmad bin Hambal, tetapi dinisbatkan secara dusta kepada Imam Ahmad bin Hambal. Na'udzubillah min dzalik. Ini padahal beliau masih hidup. Jadi semasa hidupnya saja ada orang yang memfitnahnya, ada orang yang menisbatkan sesuatu secara dusta kepada Imam Ahmad bin Hambal. Apalagi sekarang setelah beliau wafat. Dan jangankan para ulama yang difitnah atau yang dinisbatkan sesuatu secara dusta. Nabi Muhammad saja Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak orang yang mendustakannya, mengatakan ini hadis padahal bukan hadis. Ini riwayat dari Nabi padahal bukan riwayat dari Nabi. Katanya Nabi pernah mengatakan demikian, padahal itu bukan perkataannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa pentingnya kita menelusuri sesuatu, memastikan bahwa itu sumbernya jelas. Sumbernya memang dari orang yang mengucapkannya atau orang yang melakukannya. Jangan sampai kita mudah difitnah, jangan sampai kita mudah diadu domba hanya dengan ungkapan-ungkapan yang seperti itu yang belum jelas sumbernya, walaupun itu diceritakan atau dikisahkan oleh seseorang yang masyhur, oleh seseorang yang mungkin istilahnya tokoh masyarakat. Jangan langsung percaya. Nah, itu kisah yang mungkin menjadi inspirasi kita di dalam memahami ajaran agama Islam, agar ajaran Islam ini tetap utuh, tetap murni, tidak terkontaminasi oleh sisipan-sisipan yang tidak bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Risalah At-Tauhidiyah sampai pada qaulul muallif maujudun fi jami'il jihad. Ini sebelum kita lanjutkan, sebagaimana yang di awal saya sampaikan, harus hati-hati memahami isi kitab, harus hati-hati memahami makalahnya ulama. Ada berbagai kemungkinan. Satu, bisa itu adalah pendustaan atas nama seorang ulama. Bisa itu mungkin sabkul kolam atau sabkul lisan, salah tulis atau salah mengucapkan, bisa saja. Terutama yang akan kita kaji pada kesempatan ini, dalam kitab Risalah At-Tauhidiyah disebutkan maujudun fi jami'il jihad. Ini secara lahiriah maknanya adalah Allah wujud di semua arah. Allah wujud di semua arah. Ini jelas ungkapan ini bertentangan dengan penjelasan yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan muqaddasun anil jihati. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci dari jihad. Jihad itu maknanya arah. Maha suci dari arah yang jumlahnya ada 6. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, dan belakang. Ini semuanya harus kita sucikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena ungkapan yang sekarang ini maujudun fi jamil jihad ini tanakut atau kontradiksi dengan yang sebelumnya, maka kita anggap bahwa kita husnudzon bahwa ungkapan dalam kitab ini, satu, bisa jadi ini sabkul kolam, salah tulis, atau yang kedua bisa jadi ini ada salah tulis dari nasikhnya, dari orang yang menyalin kitab ini. Orang yang menyalin kitab ini, karena ini bukan tulisan asli, bukan tulisan tangan, ini sudah tulisan komputer. Jadi kemungkinan si pengetiknya atau yang menyalinnya ini salah tulis, itu kemungkinannya. Atau yang terburuk kemungkinannya ini adalah sisipan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang jelas kita husnudzon bahwa ini bukan ungkapannya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena apa? Karena di awal
Sudah ditegaskan di awal bahwa Allah itu maha suci dari tempat, maha suci dari arah. Tidak mungkin berlaku arah apalagi tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebaiknya kita kita skip saja untuk penjelasan ini. Kita anggap ini enggak ada. Muqaddasun an qablu wa ba'du. Muqaddasun utawi Allah iku muqaddasun den suciaken an qablu. Saking sadurunge wa ba'du lan saking sakwise. Fa inna dzalika mangka satuhune mengkono-mengkono qablu wa ba'du iku min sifatiz zamani. Setengah saking sifate zaman, saking pira-pira sifate zaman. Alladzi rupane zaman abda'ahu kang nyiptaken sapa Allah ing alladzi. Fahuwa mangka utawi Allah Subhanahu wa taala iku la yahuduhu ora meliputi ing Allah apa zamanun zaman wala yaqilluhu lan ora meliputi ing Allah apa makanun panggonan bal kana balik wujud sapa Allah wala makana lan hale ora ana panggonan iku maujud wala zamana lan ora ana zaman utawa waktu iku maujud. Wa huwa utawi Allah al-ana ing dalem saiki iku alama netepi sifat, netepi perkara sifat alaihi kang iku tetep ing atase ma kana alaihi kang netepi ing atase mak kana anak sapa Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah. Muqaddasun an qablu wa ba'du. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari qablu dan ba'du. Qablu artinya sebelum, ba'du artinya setelah. Jadi sebenarnya dua kalimat ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Fa inna dzalika min sifatiz zamani. Karena sebelum atau sesudah itu adalah ciri-cirinya zaman. Sifat-sifatnya zaman. Zaman itu waktu. Ketika kita mengatakan sebelum, itu berarti artinya waktu. Mengatakan setelah itu juga menunjukkan waktu. Padahal waktu itu termasuk makhluk. Alladzi abda'ahu, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka karena waktu adalah makhluk, maka sifat-sifatnya juga makhluk, sehingga tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la yahudduhu zamanun. Oleh karena zaman atau waktu adalah makhluk, maka tidak mungkin Allah terliputi oleh zaman. Wala yaqilluhu makanun, dan juga tidak mungkin terliputi oleh tempat. Balkana wala makana wala zamana. Akan tetapi Allah itu wujud sebelum ada tempat dan sebelum ada waktu. Karena kita tahu bahwa tempat dan waktu itu adalah makhluk. Makhluk artinya memiliki permulaan. Memiliki permulaan, sedangkan Allah wujudnya tidak memiliki permulaan. Artinya apa? Artinya Allah wujud sebelum ada tempat, sebelum ada waktu. Sehingga wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan Allah setelah ada tempat, setelah ada waktu, ini wujudnya seperti sebelum ada tempat dan sebelum ada waktu. Artinya apa? Tidak mengalami perubahan. Ini keterangan globalnya. Kita perinci biar lebih paham. Kenapa Allah tidak bertempat? Kenapa Allah tidak berlalu waktu baginya? Jadi ketika kita mengatakan, misalkan tadi saya mengatakan bahwa Allah ada sebelum ada tempat.
Nah, kalimat sebelum ini itu kan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Tapi penisbatannya kepada kita. Jadi Allah sudah wujud sebelum ada tempat, sebelum ada waktu, sebelum ada alam semesta ini. Langit, bumi, dan seisinya. Nah, ungkapan sebelum itu sebenarnya berlakunya bagi kita. Bukan bagi Allah. Karena kalau Allah itu tidak boleh dikatakan sebelum atau sesudah. Atau begini misalkan. Allah wujud sebelum ada tempat. Sebelum ada tempat Allah sudah wujud, dan wujudnya Allah tidak bertempat. Karena memang belum ada tempat. Nah, setelah ada tempat, kita katakan setelah ada tempat, yang setelah itu tempatnya, bukan Allahnya. Setelah ada tempat, maka Allah juga tetap tidak bertempat. Itu maksudnya. Ketika kita mengatakan misalkan seperti orang-orang musyabiha ya, ada orang-orang musyabiha, orang yang mentasbihkan Allah dengan makhluknya, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan bahwa Allah itu bertempat, tempatnya di langit, di atas, atau di aras. Ini berarti mereka memahami bahwa Allah memiliki perubahan. Padahal akal kita percaya, akal kita mengimani bahwa sebelum ada tempat, Allah wujud tanpa tempat. Sebelum ada waktu, Allah wujud tanpa waktu. Sebelum ada langit, Allah sudah wujud tidak di langit. Sebelum ada aras, Allah sudah wujud tidak di atas aras. Karena memang belum ada aras, belum ada langit, belum ada arah, belum ada tempat. Kemudian apabila, ya ini menurut pemahaman mereka orang-orang musyabihah, apabila setelah ada tempat, setelah ada langit, setelah ada aras, kemudian Allah menempati aras yang sebelumnya tidak bertempat menjadi bertempat, yang sebelumnya tidak berzaman menjadi berzaman, maka ungkapan semacam ini sama saja mengatakan Allah mengalami perubahan. Perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Yang sebelumnya tidak bertempat menjadi bertempat. Yang sebelumnya tidak berarah menjadi berarah. Ini namanya perubahan. Menisbatkan perubahan kepada Allah itu sama saja mengatakan bahwa Allah itu memiliki permulaan. Karena kita tahu bahwa ciri terbesar dari hudusnya makhluk, ciri terbesar atau tanda terbesar bahwa alam semesta ini itu memiliki permulaan, itu cirinya apa? Karena mengalami perubahan. Karena mengalami perubahan. Ya, kita pandang coba. Bangunan ini misalkan. Ini kita katakan bangunan ini adalah sesuatu yang kudus. Sesuatu yang baru. Apa cirinya? Apa tandanya? Kenapa ini baru? Karena mengalami perubahan. Karena mengalami perubahan. Dari misalkan dari kayu ya ini, dari pohon kelapa menjadi apa ini, saka ya, menjadi yang lain. Mengalami perubahan dari kecil menjadi besar, atau perubahan tempat, dulunya di sana sekarang di sini. Nah, tanda-tanda inilah yang kemudian kita menyimpulkan bahwa bangunan ini adalah makhluk dan memiliki permulaan. Jadi sekali lagi, ciri terbesar bahwa makhluk itu memiliki permulaan adalah karena adanya perubahan pada makhluk itu. Sesuatu yang berubah pasti bermula, pasti memiliki permulaan. Artinya tidak kodim. Dan sesuatu yang tidak kodim tidak mungkin dianggap atau disebut sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran diceritakan kenapa Nabi Ibrahim menyangkal bahwa Syams, matahari, dan Qamar, bulan itu bukan Tuhan.
Karena keduanya mengalami perubahan. Beliau mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, qala la uhibbul afilin. Aku tidak mau menganggap Tuhan kepada sesuatu yang mengalami uful. Afilin itu maksudnya berubah. Matahari pagi berada di arah timur, nanti siangnya di atas, nanti sorenya di barat, nanti malamnya tidak ada. Berubah. Bulan juga sama, mengalami perubahan. Sesuatu yang berubah, itu pasti memiliki permulaan. Dan sesuatu yang memiliki permulaan, tidak mungkin disebut sebagai Tuhan. Nah, begitulah akal yang sehat akan menyimpulkannya. Di mana akal yang sehat adalah syahidun lisyar'i, menjadi saksi bahwa syariat yang datang kepada kita, yang dibawa oleh Nabi adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang masuk akal, tidak tertolak oleh akal. Nah, itu penjelasan dari wahuwal ana alama alaihikan. Jadi Allah sebelum ada makhluk tidak bertempat, tidak berarah. Setelah ada makhluk juga tetap sama, tidak bertempat dan tidak berarah. Orang yang mengiskalkan atau orang yang mengingkari bahwa ada sesuatu yang wujud tetapi tidak bertempat, tidak berarah, maka dianggap sesuatu itu tidak wujud. Ya, orang-orang musyabihah itu mengatakan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Allah itu wujud kalau tidak berarah, kalau tidak bertempat. Orang yang mengatakan seperti itu berarti sama saja dia mengatakan dia tidak percaya bahwa sebelum ada arah Allah tidak berarah. Sebelum ada tempat Allah tidak bertempat. Berarti dia tidak percaya. Padahal dia sebenarnya percaya. Dia mengakui bahwa tempat itu makhluk. Bahwa arah itu makhluk. Artinya dulu tidak ada tempat dan arah. Dan ketika tidak ada tempat dan arah, apakah Allah bertempat? Tentu tidak. Mereka pun mengiyakan Allah sudah ada sebelum ada tempat dan tidak bertempat. Karena memang tidak ada tempat. Tapi kenapa setelah ada tempat, mereka mengiskalkan? Nggak mungkin kalau ada sesuatu yang wujud, tapi tidak bertempat. Nah, padahal sebelum ada tempat, dia meyakini Allah tidak bertempat. Ini berarti akalnya masih terkontaminasi, masih terpengaruh oleh hawa nafsu, oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Semoga Allah melindungi kita dari paham-paham yang sesat. Semoga Allah menetapkan kita kepada pemahaman yang benar, yang sesuai dengan pemahamannya para nabi, orang-orang Islam di seluruh dunia, ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian singkat ini, semoga bermanfaat. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Waffaqanallahu fima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.